الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، alhamdulillah kita kembali dipertemukan pada sore hari ini di hari yang ke-13 di bulan Ramadan, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan dan kemudahan kepada kita sekalian untuk menjalankan ibadah as-siyam wal qiyam, baik puasa Ramadan, demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi kafaratul dzunub yang menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Adabul Isyrah wa Dzikru Suhbati wal Ukhuwah. Berkata al-mu'allif rahimahullah ta'ala Abu Bakar Badruddin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazi Al-Amiri rahimahullah ta'ala, wa minha al-'afwu 'an haqqi al-ikhwan fi an-nafs wal mal dun umur ad-din was sunnah. Dan di antara ada pada pergaulan yang baik adalah senantiasa memberi maaf dari kekeliruan, ketergelinciran yang dilakukan oleh saudara kita, baik yang menyangkut dirinya maupun hartanya, yakni dalam urusan dunia, dalam perkara-perkara yang sifatnya pribadi yang tidak ada hubungannya dengan permasalahan din, masalah agama. Demikian pula as-sunnah. Maka
hendaknya seseorang membuka pintu maaf. Sebab manusia tidak terlepas dari kesalahan, kekeliruan, ketergelinciran, sehingga dibutuhkan untuk saling memberi maaf antara satu dan yang lain. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal ya'fu wal yasfahu, hendaknya mereka memberi maaf dengan al-'afwu dan as-safah. Wa qawlihi wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa, dan kalian memberi maaf itu lebih mendekatkan diri pada takwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama bukan dalam urusan ini, dalam urusan mukhalafah sunnah, menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun jika kita melihat saudara kita terjatuh dalam kesalahan agama atau menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka merupakan suatu kewajiban untuk menegakkan nasihat, membuka pintu nasihat, dan bagi yang dinasihati pun siap untuk menerima nasihat tersebut. Oleh karena itu dalam urusan din, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegakkan nasihat. Berbeda hanya dalam urusan dunia. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang menjelaskan tentang sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjelaskan bahwa selama 10 tahun akan membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi khadim beliau, berkhidmat kepada beliau. Sama sekali beliau tidak pernah menegur Anas bin Malik, baik terhadap apa yang beliau lakukan atau yang tidak beliau kerjakan. Beliau tidak pernah mengatakan terhadap sesuatu yang dikerjakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mengapa engkau mengerjakan itu? Demikian pula terhadap sesuatu yang tidak dikerjakan, beliau tidak mengatakan mengapa kamu tidak mengerjakannya. Dan ini merupakan tingkat akhlak yang sempurna yang dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dalam urusan dunia. Akan tetapi dalam urusan akhirah tentu an-nasihah, salam nasihati harus ditegakkan. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat fatawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim beliau mengatakan ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Dan kita melihat dari amalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau senantiasa menegakkan kewajiban untuk memberi nasihat kepada kaum muslimin. Ketika beliau melihat kekeliruan, dan itu banyak sekali riwayat yang menjelaskan tentang hal ini. Di antaranya, ketika seseorang yang buruk salatnya, dia masuk ke masjid, lalu dia salat, namun salatnya tidak sempurna. Setelah dia selesai salat, dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan salam kepada Rasulullah Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya, "Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli." Kembali kamu salat lagi, sebab tadi kamu itu belum salat. Sampai 3 kali. Sahabat ini mengulangi salatnya. Lalu kemudian beliau mengatakan, "Wallahi ma uhsinu ghaira hada." Demi Allah, saya tidak bisa lagi lebih baik dari apa yang aku kerjakan ini. Fa'allimni, maka ajarkan kepadaku tata cara salat yang sebenarnya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada orang tersebut tata cara salat yang benar. Maka ini nasihat. Dan inilah rahimahullah perkara yang wajib untuk ditegakkan. La ta'muruna bil ma'ruf wa la
'anil munkar. Aw la yushikanna Allah an yab'atha 'alaykum 'iqaban min 'indihi thumma tad'unahu fala yustajab lakum. Dalam riwayat Imam Ahmad dari hadis Hudzaifah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian beramal ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran, atau Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan kepada kalian siksaan, uqubah, azab. Lalu kemudian kalian berdoa kepada Allah dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa kalian. Kemudian yang berikutnya, wa minha husnul jiwar, dan di antara pergaulan yang baik adalah baiknya seorang dalam bertetangga. Baiknya seorang dalam bertetangga dan berbuat baik pada tetangga termasuk di antara tanda seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Bahkan Jibril alaihi salam sering datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kedatangan Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menyampaikan tentang kewajiban untuk berbuat baik kepada tetangga. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayurithu." Jibril senantiasa datang kepadaku dan memberikan wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai saking seringnya Jibril menyampaikan itu kepadaku, sampai-sampai aku menyangka bahwa tetangga termasuk di antara orang yang berhak menerima warisan. Apabila seseorang meninggal, tetangganya berhak menerima. Sampai seperti itu. Saking seringnya Jibril alaihissalam menyampaikan wasiat untuk berbuat baik kepada tetangga. Wa ayyamanaka jaruka fi asbabihi, dan hendaknya tetanggamu itu merasa aman darimu dalam sebab-sebabnya, sebab-sebab yang mendatangkan rasa aman, sehingga ketika dia bertetangga denganmu dia senang sekali, ya, sehingga ketika ditanya siapa tetangganya, maka dia menjawab dan menyebut tetangga tersebut dengan kebaikan. Oh, tetangga saya fulan, masya Allah, orangnya baik. Tidak jarang kadang-kadang ketika dia memasak sayurnya diberikan kepada kami di sini. Baik sekali tetangganya, tidak pernah macam-macam, tidak pernah mengganggu. Tetangga akan senang. Tetangga akan senang melihat jika dia bertetangga dengan orang yang saleh, orang yang baik. Wa ayyamanaka jaruka fi asbabihi, tetanggamu merasa aman darimu, ya, pada sebab-sebabnya. Fi nafsihi, baik pada dirinya, wa dinihi, dan dalam hal agamanya, wa ahlihi, dan keluarganya, wa malihi wa walihi, dalam hal hartanya, demikian pula anaknya. Jadi dia merasa aman, dirinya merasa aman, ya, sehingga dia merasa tentram bahwa tetangganya tidak akan menyakiti dia, tidak akan mengganggu dia, dan tidak akan merusak agamanya. Demikian pula dalam hal din, dalam hal agama, dia merasa tentram dan aman bahwa si fulan tetangga saya masya Allah orangnya saleh. Oleh karena itu, ma'asyarah rahimakumullah, termasuk di antara kebahagiaan hidup ketika seorang bertetangga dengan ahlus sunnah, dengan ahlul khair wassalah, yang mengajak kepada kebaikan, yang mengajak kepada amalan saleh, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan musibah
ketika seorang bertetangga dengan ahlul bid'ah, ahlul hawa, dan dia tidak merasa aman, jangan sampai tetangga ini akan menjerumuskan dia dalam kesesatan, penyimpangan. Oleh karena itu sebagian para ulama salaf di antara mereka ada yang mengatakan, tetangga saya dari kalangan kera dan babi itu lebih saya Islami daripada bertetangga dengan ahlul bidah, ahlul hawa. Kenapa demikian? Tetangga kera dan babi, kalaupun dia merusak, paling yang dia rusak adalah hartanya, tanaman seseorang. Ya, seorang tanam singkong di belakang rumahnya habis dimakan oleh babi atau kera misalnya. Yang rusak adalah hartanya. Ya. Tapi agamanya dia merasa aman, karena dia tidak bisa ngomong. Akan tetapi ahlul bid'ah, masyaallah rahimahumullah, musibah. Dia tidak merusak harta kita, namun yang dirusak adalah agama kita, keyakinan kita, pemikiran kita dalam beragama. Dan ini lebih berbahaya karena akan memudaratkan dan memberikan pengaruh negatif dalam kehidupan dunia dengan penyimpangan, dan waliyadzubillah mendapatkan ancaman nar disebabkan karena penyimpangan dari hidayah, dari bimbingan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika seorang bertetangga dengan seorang yang dia merasa aman dari agamanya, alhamdulillah, itu kenikmatan. Wa ahlihi, demikian pula keluarganya merasa aman ketika bertetangga dengannya, dengan istrinya terjalin keakraban dalam hal-hal kebaikan. Tidak diajak merugi, tidak diajak untuk membicarakan kejelekan orang lain, ghibah, namimah dan yang lain sebagainya. Wa malihi, demikian pula hartanya aman. Ya, berbeda halnya kalau seorang bertetangga dengan pencuri, perampok dan yang semisalnya. Seorang tidak merasa aman, terus merasa khawatir dengan hartanya diambil dan dirampas dengan cara yang tidak hak. Wawalah ini, demikian pula anaknya, dia merasa aman dari gangguan yang hubungannya kepada anak-anak yang dimilikinya. Sebab anak tersebut butuh lingkungan yang baik, membutuhkan lingkungan yang baik untuk mendapatkan pendidikan yang baik pula. Jika lingkungan itu baik, teman-temannya baik, tetangganya baik, maka harapan untuk menjadi baik sangat besar. Namun jika sebaliknya lingkungan buruk, mungkin kita sudah berusaha untuk menjaga lingkungan di dalam rumah tangga kita, dalam rumah kita. Tapi yang namanya anak-anak kadang-kadang dia bergaul dengan orang yang ada di sekitarnya. Mungkin tetangga punya anak juga yang sebaya dengannya, akhirnya terjadi pergaulan. Kalau sampai anak itu buruk, maka anak kita pun diajak kepada keburukan. Liqaulihi alaihi salam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta ya'mana jaruhu bawa'iqahu. Tidaklah beriman salah seorang kalian sampai tetangganya itu merasa aman dari kejahatan-kejahatannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Shuraih dan diriwayatkan pula dari beberapa sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka ini penting sekali untuk kita tanamkan hadis ini pada diri kita, berusaha menghindari hal-hal yang dikhawatirkan menyakiti tetangga. Ya, dengan cara apa saja seperti yang disebutkan, baik dalam hal hartanya, pribadinya, keluarganya, anak-anaknya, demikian pula agamanya. Hendaknya dia berusaha menjaga hubungan yang baik
di antara sesama tetangga. Dan yang terpenting dalam hal ini, ma'asyiral rahimahullah, adalah menjaga agama kita, memelihara agama kita. Kata itu sangat memberikan pengaruh dalam lingkungan. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengharamkan bagi seorang muslim tinggal di tengah lingkungan orang-orang kafir. Kenapa? Kemudaratannya banyak, termasuk pula di antara pengaruh-pengaruh lingkungan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana bari'un min kulli muslim yuqimu baina dhahranai al-musyrikin la tara narahuma." Aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di tengah lingkungan orang-orang kafir. Ya. Kedua, tentunya tidak boleh saling terlihat. Artinya jangan sampai rumah itu berdekatan. Seorang muslim tinggal di tengah lingkungan orang-orang kafir, sehingga yang mendominasi adalah mereka, orang-orang kafir, sehingga mereka benar-benar akan membawa dampak yang buruk bagi seorang muslim yang tinggal di tengah-tengah mereka. Kenapa? Akan merusak agama, akan merusak pemikiran, keyakinan seseorang dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Wa qaulihi alaihi salam, dan berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa bimu'minin man yashba'u wa jaruhu ila janibihi tawin." Bukanlah seorang mukmin orang yang kenyang, dia makannya puas, masya Allah, apa saja yang dia inginkan ada di rumahnya. Akan tetapi tetangganya di sampingnya dalam keadaan tawin, tawar, yang dimaksud tawin, dalam keadaan tidak makan apapun, kelaparan. Ini bukan seorang mukmin yang demikian. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad, Al-Hakim dan yang lainnya, dan terdapat beberapa jalur hadis ini, sehingga hadis ini dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Maka dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang muslim ketika dia hidup, hendaknya dia menyadari bahwa ada orang-orang yang hidup di sekitarnya. Jangan dia merasa hidup sendirian, ya, sehingga dia merasakan hubungan yang baik di antara sama tetangga, pergaulan di antara sama tetangga. Kalau di kampung-kampung, di desa-desa, ma'asyiral rahimakumullah, biasanya hubungan antara tetangga itu sangat terlihat. Ada yang sering jumpa, sering ketemu antara satu dengan yang lainnya, sehingga ketika ada seorang asing masuk ke daerah tersebut, bertanya, di mana si fulan, di mana alamatnya, maka dengan mudah dia akan menunjukkan kepada kamu di mana dia tinggal. Kenapa? Mereka saling kenal. Ya, biasanya ada acara-acara tertentu seperti kerja bakti dan yang semisalnya, mereka berkumpul, kemudian terjadi ta'aruf di antara mereka. Maka selama bukan dalam perkara-perkara yang melanggar syariat, ini adalah merupakan bagian dari kebaikan, bagian dari berbuat baik di antara sesama tetangga, menjaga hubungan yang baik di antara sesama tetangga. Jangan seorang ketika dia tinggal di tengah-tengah lingkungan masyarakat lalu dia memunculkan diri, tidak mengenal siapa tetangganya, tidak mengenal siapa tetangganya, ya, sepanjang hari di rumah tidak pernah dia bergaul dengan siapapun yang ada di samping kanan kirinya. Selama dalam batasan-batasan diperbolehkan secara syariat, maka yang demikian ada insya Allah manfaatkan
jangan mengucilkan diri, jangan eksklusif dalam hidup, ya, tidak ingin bergaul dengan yang lain. Sekali lagi dalam batasan-batasan yang disyariatkan, bukan dalam perkara-perkara mana seorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apabila seseorang mampu menarik hati para tetangga tersebut, mereka inilah yang akan menjadi pembela-pembela kita. Ketika suatu saat muncul tuduhan, mungkin saja penampilan kamu dianggap penampilan teroris, berjenggot, pakai gamis, jualan herbal, istri pakai cadar, oh sudah lengkap, sudah tanda-tanda yang menurut sebagian mereka itu adalah tanda-tanda teroris katanya. Nah, akan tapi jika kamu berhubungan yang baik dengan tetangga, tanpa kamu bicara pun, biasanya mereka sudah membantah, oh enggak benar itu. Ya, si fulan masya Allah baik, saya pernah dengarkan fulan ini ceramah, bagus ceramahnya, misalnya. Oh si fulan ini tidak mengucilkan diri dia, enggak bergaul dengan cara yang baik dengan kaum muslimin, dengan tetangganya. Alhamdulillah. Ya. Ta'ala asyarafa rahmatullah ini penting. Ya. Menarik satu masyarakat agar kemudian mereka senang dengan kita. Jangan menjadi orang yang sudah aneh dalam hal penampilan, disebabkan karena seorang ketika dia berpenampilan sunnah tentu penampilannya lain daripada kelaziman umum masyarakat. Maka jangan kita semakin menambah lagi keanehan, semakin menambah lagi keanehan sehingga menimbulkan berbagai macam hal-hal yang mencurigakan. Tunjukkan bahwa inilah muslim, dan muslim itu adalah seorang yang saleh, memiliki al-akhlaqul karimah, nah, dan mengetahui batasan-batasan dalam syariat. Ini ma'asyur rahimahullah penting sekali dalam kehidupan kita, terkhusus ketika kita tinggal di lingkungan yang di sekitar kita adalah orang-orang awam. Mereka tidak mengerti, mereka tidak memahami, maka butuh bimbingan dari kita untuk mengajarkan kepada mereka kebaikan. Kalau mereka sudah senang dengan kita, mereka sudah cinta kepada kita, ya, karena terjalin hubungan yang baik, maka mereka akan, ya, membela kita. Minimal itu mereka membela, dan subhanallah mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka untuk juga belajar, berusaha untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya kehidupan di kota-kota besar, ya, yang satu rumah itu pagarnya tinggi-tinggi. Nah, yang rumahnya sudah besar, hampir setiap rumah punya kolam renang, belum lagi yang lain. Rumahnya tinggi-tinggi, yang kalau dia keluar rumah selalu pakai mobil, tidak pernah dia jalan kemana-mana. Yang seperti ini, ma'asyarakat rahimakumullah, hilang kerukunan di antara sahabat tangga. Ya, sehingga tidak jarang kehidupan di perkotaan yang seperti ini, ketika kamu bertanya di mana alamat si fulan, dia tidak tahu. Oh, saya tidak tahu. Padahal mungkin tetangganya, padahal mungkin sebelah rumahnya. Kenapa? Tidak pernah ada pergaulan. Hilang. Masyaallah rahimahullah. Ya, sehingga kadang-kadang pun ketika di salah satu rumah mereka ada yang kemasukan perampok, pencuri, teriak-teriak, tak ada yang menolong. Ya, nah, itu tetangga, urusan tetangga. Nah, jangan sampai kita ikut campur, kita juga kena bacok. Ya, akhirnya tidak ada sama sekali keakraban, bahkan tidak saling kenal mengenal. Nah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih diberi kesempatan untuk bertetangga dan memiliki tetangga-tetangga yang baik. Nah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan seorang mukmin ketika dia kenyang
tetangganya kelaparan. Berarti merupakan hal yang sepantasnya bagi seorang muslim untuk tafaqqudu ahwali al-jiran, berusaha untuk mengetahui keadaan tetangga kita gimana. Apakah mereka kekurangan? Apakah mereka membutuhkan sesuatu? Ini penting. Berusaha mengetahui siapa tetangga kita dan mengetahui keberadaan mereka. Mungkin mereka butuh sesuatu yang kita bisa membantunya. Nah, wa qawlihi, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tu'zi jaraka bi utari udrik. Jangan kamu menyakiti tetanggamu bi utari udrik, dengan kutar. Yang dimaksud kutar itu bau masakan. Ya. Sebagian juga ada yang menyebutkan bahwa kutar itu adalah bau ya, dari seseorang ketika dia membakar daging, seperti bikin sate misalnya, itu kan baunya kemana-mana. Bikin sate, bikin kuah daging, itu baunya kemana-mana dan akan tercium ke tetangga. Kalau sampai tetangga tersebut mencium baunya, lalu kamu tidak memberikan bahagian dari apa yang kamu miliki, maka berarti kamu telah menyakiti tetanggamu. Tetangga cuma mencium, waduh enaknya masakan tetangga ini, apalagi kalau sedang berpuasa. Ya mudah-mudahan jam 4 nanti ada yang ngantar ke sini. Nah, berharap, subhanallah. Ya, kenapa? Mencium bau yang luar biasa nikmat ketika tidak diberikan. Ya, tentu ada perasaan, aduh gimana, kurang enak. Nah, hadis ini dhaif yang disebutkan di sini oleh beliau dhaif, tapi maknanya sahih. Diriwayatkan dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Idza tabakhta mar'atan fa'asir ma'aha wa ta'ahad jiranak." Apabila engkau memasak kuah daging kuah, perbanyak marahnya, perbanyak airnya. Ya. Dan perhatikan bahwa kamu punya tetangga-tetangga ya, yang hendaknya kamu berusaha untuk memberikan kepada mereka. Karena mereka akan bersedih ketika mencium sesuatu lalu kemudian tidak mendapatkan bahagiannya, meskipun itu hanya marah. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perbanyak marahnya, perbanyak kuahnya. Itu yang penting, kuah. Meskipun mungkin dagingnya sedikit. Nah, perbanyak kuah, kasih mungkin ya, karena dagingnya sedikit juga ada tulangnya di situ, kasih. Masya Allah, sudah senang luar biasa tetangga itu. Nah, ini ada bertetangga yang baik. Wala bilisan syaitan, dan jangan pula kamu menyakiti tetanggamu dengan lisanmu. Menjadi seorang suka mencaci maki, mencemooh, merendahkan di antara sama tangga sambil mengumpat antara satu dan yang lain. Allahu musta'an. Wala tahsudhu fi syai'in min ahwalihi wa af'alihi. Jangan kamu sama sekali menanamkan rasa hasad pada dirimu terhadap sesuatu yang mereka miliki, dari kondisi mereka dan dari perbuatan-perbuatan mereka. Jangan. Mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan, kenikmatan kepada tetanggamu, kamu tidak demikian. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Senanglah seperti senangnya mereka. Dan hati-hati dengan penyakit hasad. Ya, hasad ini biasanya timbul disebabkan karena persaingan dalam urusan dunia. Melihat tetangganya, rumahnya, oh dipugar. Nah, gak mau kalah, harus dipugar juga.
Kalau tidak senang dia, ya. Dia merasa hal yang seperti ini akan merendahkan kedudukan dan martabatnya. Allahumma musta'an. Sehingga terus persaingan dalam urusan dunia. Ini tidak ada habisnya. Nah, ketika tetangga kamu diberikan kelebihan, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan itu. Ya. Kamu pun ketika diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah. Selama itu berasal dari penghasilan yang halal. Nah, yang dengannya kamu bisa memberi makan pada keluargamu, pada anak istrimu, ya, dan kamu bisa tinggal di tempat tinggal yang alhamdulillah, kamu bisa tenang di dalamnya, kamu bisa istirahat di dalamnya, nikmati. Ya. Tidak perlu kemudian melihat persaingan bersama dengan tetangga dalam perkara-perkara yang dunia yang dapat melayakkan seorang dari kehidupan akhiratnya. Wa asyfiq alaihi wa ala ahlihi wa waladihi, dan kasih sayanglah, lemah lembutlah kamu terhadap tetanggamu dan kepada keluarganya, kepada anaknya. Kasyafaqatika ala nafsika wa ahlik, seperti belas kasih yang kamu kepada dirimu sendiri dan keluargamu. Wahfad balahu kahibbi malik, dan jagalah hartanya sebagaimana engkau menjaga hartamu sendiri. Jaga hartanya sebagaimana kamu menjaga hartamu sendiri. Yang namanya tetangga, karena dia sudah berbaik sangka dengan saudara tetangganya. Ketika dia akan pergi, misalnya dia meninggalkan rumahnya dalam keadaan rumahnya kosong, maka dia ke tetangganya. Ya, maaf Pak, ini saya akan pergi, mungkin 1 pekan saya akan meninggalkan rumah saya ini. Saya titip kunci sama Bapak. Ya, saya titipkan rumah saya pada Bapak. Ketika dia menerima, berarti itu adalah amanah yang wajib untuk dijaga. Maka hendaknya dia berusaha untuk mengontrol, jangan menghabisi harta tetangga ketika hartanya pergi, pemiliknya pergi. Karena diberikan kunci, seakan-akan itu sudah menjadi miliknya semuanya. Subhanallah. Masuk dia ke rumah tetangganya, kemudian ada sisa makanan, dimakan, dan misalnya akhirnya pemilik rumah tersebut balik dalam keadaan dia tidak senang dengan kondisi rumahnya. Nah, maka kata beliau, sebagaimana kamu senang menjaga hartamu, jaga pula harta tetanggamu. Bahkan jika memungkinkan, bersihkan rumahnya jika memungkinkan. Ya. Nah, jika kita melihat bahwa dia tinggal dalam waktu dia meninggalkan rumah dalam waktu yang lama, dan kamu berkesempatan untuk membersihkan, atau kamu punya tetangga minta tolong membersihkan rumah tetangga, ini termasuk di antara kebaikan. Wa minha, dan di antara ada pergaulan yang baik, talaqatul wajhi wal istirsal, wajah yang ceria dan berseri-seri. Ini sudah terjelaskan sebelumnya. Dari qaulihi alaihi salam, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yuhibbu talqal wajhi wa la yuhibbu al-abus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai wajah yang ceria, dan Allah tidak menyukai wajah yang bermuka masam, wajah yang muram, wajah yang penuh kesedihan. Nah, namun hadis ini adalah hadis palsu, tidak sahih. Wa qala alaihi salam, dan sabda pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, min akhlaqil mu'minin was-siddiqin wasyuhada was-salihin al-bashashatu idza tazawaru. Di sini tertulis as-siyasah, ini keliru ya. As-siyasatu, yang benar al-bashashatu idza tazawaru, wal musafahatu wal birru idza iltaqaw. Dalam riwayat tersebut disebutkan wal musafahatu wat tarshibu wal birru idza iltaqaw, wal musafahatu wat tarshibu idza iltaqaw. Nah, min akhlaqil mu'minin, di antara akhlaknya kaum mukminin,
kaum siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Al-bashashah, ya, berwajah ceria, wajah yang berseri-seri. Idza tazawaru, ketika mereka saling berziarah, saling mengunjungi. Wal musafahatu wal birru, dalam yang disebutkan dalam adab suhbah, wal musafahatu wat tarhibu idza taqaw, ya, berjabatan tangan dan tarhib, yakni mengucapkan marhaba apabila mereka bertemu. Namun hadis ini sangat lemah. Dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Amr ibn Bakr As-Saksaki. Perawi ini matruk, ditinggal hadisnya, ya, meskipun makna dari hadis ini sahih. Makna dari hadis ini sahih, anjuran untuk berwajah ceria, berseri-seri. Dalam riwayat Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tahqiranna min al-ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq." Jangan engkau meremehkan sedikit pun dari kebaikan, meskipun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Ya, itu bagian dari sedekah. Itu bagian dari perkara yang ma'ruf. Fa kullu ma'rufin sedekah. Setiap perkara yang ma'ruf itu sedekah. Ketika bertemu, maka kita menampakkan rasa gembira kita kepada mereka. Ahlan wa sahlan, marhaba. Masya Allah, kebiasaan ini, ya, sampai sekarang, khususnya kaum Arab, ya, ketika mereka bertemu, mereka sering kali mengucapkan kalimat-kalimat ini, ahlan wa sahlan wa marhaba. Dan ini bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau kedatangan tamu, beliau mengatakan marhaba, ya. Ketika kaum Rabi'ah, ya, utusan Abdul Qais, mereka datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan marhaban bil qaum, marhaban bil qaum. Nah, apa maknanya marhaban? Ahlan wa sahlan. Ahlan itu maknanya dari asal kata nazaltum ahlan, kamu turun ke tempat kami ahlan, yakni seperti keluarga kamu. Dari kata ahlan, ahli itu keluarga, yakni kami menganggap kamu adalah bagian dari keluarga kami. Senang kan orang ketika dijamu dengan ucapan yang seperti ini. Sahlan ay nazaltum nuzulan sahlan. Nah, ataitum ahlan nazaltum nuzulan sahlan. Kalian turun ke tempat kami sahlan, dalam keadaan mudah, tidak dipersulit, tidak dipersulit. Nah, marhaba dari asal rahab, asal maknanya rahab, artinya makan rahab, tempat yang lapang. Jadi makna dari marhaba, ya, nurahibu marhaba, maknanya adalah kami memberikan kelapangan kepada Anda, untuk kami jamu, untuk kami jamu. Dan hak seorang tamu adalah 3 hari bulan. Al-Jiyabatu salah satu ayyam. Maka seorang yang ketika dia kedatangan tamu, maka dia berusaha untuk berbuat baik kepada tamunya tersebut, ya, memberikan tempat yang layak kepadanya. Jangan ketika ada tamu yang datang, katanya ada sebagian mereka buruk dalam bermuamalah dengan tamunya. Tamunya baru datang, nah, dia mengatakan, ya mungkin awalnya ahlan wa sahlan juga. Nah, gimana? Mau tidur di mana? Mau di rumah saya atau di masjid? Tapi di masjid itu lebih dingin, lebih bagus udaranya, masya Allah. Sindiran berarti kan? Sindiran, maksudnya jangan tidur di rumah saya. Nah, akhirnya orang merasa, oh enggak enak betul sama orang. Atau ketika dia datang ke rumah orang,
Gak ada jamuan sama sekali. Gak ada jamuan, wajah cenderung. Subhanallah. Ya, dia seperti orang yang tidak diinginkan kedatangannya, kan begitu. Akhirnya dia merasa kalau itu lebih baik daripada datang. Dan mungkin itu adalah yang pertama dan yang terakhir bagi dia. Kenapa? Karena sudah mendapatkan pengalaman yang buruk ketika bertamu di rumah si fulan. Nah, sebab kadang-kadang ada sebagian juga ketika mereka menerima tamu milih-milih, ya, milih-milih. Kalau misalnya orang ini kira-kira dia bisa mengambil manfaat dunia, maka itu yang dia memberi jamuan macam-macam. Tapi kalau tidak, maka tidak dijamu pun tidak soal bagi dia. Kenapa dia merasa bahwa dia tidak mendapatkan manfaat dunia? Wallahu musta'an. Wa minha al-qiyam bi hurmati man huwa dunahu min al-ikhwan, fa kaifa biman huwa fawqahu aw mithluhu. Dan di antara ada pergaulan yang baik adalah menghormati orang yang lebih di bawahnya dari saudara-saudaranya. Di bawah dalam hal ini baik dari sisi umur atau mungkin dari sisi status sosial. Tetaplah berbuat baik, hormati mereka. Dan ini termasuk di antara bentuk tawadhu. Sikap tawadhu, berbuat baik pada siapa saja. Sebagaimana dia menghormati orang di atasnya, maka dia pun hendaknya menghormati orang di bawahnya. Yang lebih muda darinya dari segi usia ataukah dalam hal status sosialnya. Ya, jangan karena dia orang bawahan lalu kemudian tidak mendapatkan penghargaan, tidak ada penghormatan sedikit pun. Fakaifa biman huwa fawqahu aw mithluhu, maka tentu lagi dia lebih menghormati orang yang lebih di atasnya atau yang sebaya dengannya. Laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'lam bi'alimina haqqa. Bukanlah dari kami orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua di antara kami dan tidak mengasihi, tidak kasih sayang kepada orang lebih muda di antara kami, dan tidak mengetahui hak seorang alim. Biqaulihi alaihi salam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidul qaumi khadimuhum. Pemimpin kaum itulah yang berhak menjadi pelayan mereka. Wa qala Yahya bin Aqzam, berkata Yahya bin Aqzam, bitu lailatan 'inda Amirul Mu'minin Al-Ma'mun. Suatu ketika aku menginap di rumahnya Amirul Mu'minin Al-Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun yang masyhur di zaman Imam Ahmad, yang pernah menyebarkan fitnah khalqul Quran, asal Quran itu makhluk. Kita masyhur. Nah, katanya Yahya bin Aqzam, suatu ketika aku tidur itu di rumahnya Amirul Mu'minin Al-Ma'mun. Fantabahtu, maka di malam hari aku terbangun. Wa ana atsyan, dalam keadaan aku sangat haus. Aku kehausan. Yang namanya tamu ya, karena dia berada di rumah orang untuk bergerak ke sana kemari, kan mikir dia. Semestinya namanya tuan rumah, dia mengerti apa yang dibutuhkan oleh tamunya. Tamu tentu butuh istirahat, maka diberikan tempat untuk tidur yang baik, yang layak, selayaknya orang tidur. Mungkin cuaca dingin, tamu biasanya butuh selimut, misalnya. Atau mungkin sebaliknya, cuaca yang panas, biasanya tamu butuh kipas angin, atau mungkin butuh AC. Mungkin dia di malam hari kehausan, sediakan air minum. Walhasil
tuan rumah, dia berusaha untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh tamunya ini. Ini termasuk di antara bentuk ikram ad-duyuf, memuliakan tamu, mengetahui apa yang dia butuhkan, sehingga dia tidak perlu lagi mencari ke sana kemari pada saat kebetulan dia membutuhkan apa yang diinginkan, langsung ada di dekatnya. Alhamdulillah. Nah, yang namanya dia tinggal di rumah orang, tentu dia tidak akan berjalan sana kemari seperti halnya itu adalah rumahnya sendiri. Mau ke dapur maka dia datang sendiri. Tidak demikian halnya dengan tamu. Nah, sebab Muslim tentu memiliki adab-adab, ada batasan-batasan. Berbeda halnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah dengan kehidupan orang-orang kafir, yang mereka kalau bertamu kebablasan, ya, bertamu kebablasan, pergaulan, ya subhanallah, bebas. Ketika dia bertamu, nggak ada suaminya, ketemu istrinya pun tidak masalah. Ini orang-orang umum. Nah, seharusnya kan dia beradab, tidak masuk ke dalam rumah yang tidak ada laki-lakinya. Ini adalah fitnah, dan ini adalah satu hal yang akan menimbulkan persangkaan yang buruk. Dan yang demikian bukanlah suatu hal yang mustahil. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa asy-syaitan kana asy-syaitan thalithahuma. Tidaklah seorang itu berkhalwat dengan seorang wanita melainkan yang ketiga itu adalah syaitan. Hati-hati ma'asyar rahimakumullah memasuki rumah yang tidak ada laki-lakinya dengan alasan bahwa itu sudah biasa, itu sudah akrab, itu hubungan dekat. Nah, karena sekarang ini masya Allah sebagian mereka ya terlalu bermudah-mudahan dalam hal bermuamalah dengan kerabat, tapi bukan mahram. Dengan alasan itu saudara kami juga, itu saudara kami juga, padahal sepupu, ya, sepupu sekali, sepupu dua kali. Nah, dan yang semisalnya ini dianggap satu hal yang lumrah, sehingga tidak jarang ma'asyar rahimakumullah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian pula seorang ketika dia karena dia akrab dengan suaminya maka dia tinggal di rumahnya, kemudian tidak ada batas. Dia mau ke dapur maka dia ke dapur. Ya. Yang namanya istri mungkin saja dia keluar dari kamar dalam keadaan berpakaian tidur. Allah musta'an. Fitnah. Walhamdulillah yang telah mengajarkan pada kita syariat sehingga kita mengerti apa batasan-batasan yang harus dilakukan oleh seorang tamu. Ya. Dia disediakan kamar tamu sudah, itu saja. Kalau dia diizinkan keluar oleh tuan rumahnya karena mungkin di luar itu ada WC-nya atau misalnya, itu saja. Jangan dia kemudian kebablasan masuk ke ruangan-ruangan yang tidak mendapatkan izin dari milik rumah tersebut, karena itu akan menimbulkan fitnah. Ya. Jadi kata Ibn Affan, aku menginap di rumah Amirul Mukminin Al-Ma'mun, maka aku pun terbangun dalam keadaan kehausan. Fawakaba min marqidihi. Maka ketika melihat aku terbangun, Al-Ma'mun itu pun segera dilompat dari tempat tidurnya, lompat. Nah, kenapa? Karena dia mengetahui bahwa tamunya ini membutuhkan air minum, maka dia segera lompat untuk memberikan pelayanan kepada tamunya tersebut. Padahal dia khalifah, padahal dia seorang khalifah. Raja'ani bima'in, lalu dia datang padaku sambil membawa air. Faqultu ya Amirul Mukminin, ala da'uka biqadim? Wahai Amirul Mukminin, kenapa kamu tidak cukup panggil pelayan? Namanya khalifah kan punya banyak pelayan, banyak pembantu. Kenapa kamu tidak cukup panggil pelayan saja untuk membawakan air minum pada saya? Faqala, maka dia mengatakan haddatsani abi an abi, telah
telah memberitakan kepadaku ayahku dari ayahnya dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidul qaumi khadimuhum, pemimpin kaum itu adalah pelayan bagi mereka. Ya, namun hadis ini tidak sahih. Dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahihul Jami'. Ya, meskipun makna dari hadis ini dikuatkan pula dalam riwayat yang lain, namun kita tidak berhujjah dengan hadis ini disebabkan karena hadis ini hadis yang dhaif. Ya, namun cukup dengan hadis-hadis yang lain seperti hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Syaqqul qaum akhiruhum syurban," yang memberi minum kepada satu kaum dialah yang paling terakhir yang meminumnya. Berarti dia akan melayani dulu, dia memberikan pelayanan kepada kaum tersebut, karena dia yang memberi maka dia yang melayani. Itulah adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minha, dan di antara ada pergaulan, ayyusharika ikhwanahu fil makruh wal mahbub, hendaknya dia berusaha untuk menyertai saudara-saudaranya baik dalam hal-hal yang dibenci, ya, dalam masa-masa sulit, dalam masa-masa menyedihkan, dan dalam hal-hal yang disukai. La yatalawwanu alaihim fil halain jami'an, jangan dia talawun, tidak punya sikap, sering berubah-ubah pada dua keadaan tersebut. Maunya dia hanya menemani dalam hal yang disenangi, tapi begitu ada hal yang tidak disukai, ya, namun disukai oleh temannya, maka dia tidak menyertai saudara tersebut. Tentu terkecuali dalam perkara yang mesti syariat, ini lain hukumnya, ya, lain hukumnya. Yang dimaksud oleh beliau adalah dalam hal-hal yang dalam sifat-sifat yang urusannya ketika saudara kita butuh dalam kondisi sulit, maka dia membutuhkan bantuan kita, maka kita pun berusaha untuk mengerti keadaan dia. Ketika dia sedih, maka kita pun sedih, ya, ketika dia sedih maka kita pun sedih. Ini nasihat ikhwah rahimakumullah. Wa minha, dan di antara ada pergaulan yang baik, alla yamunna ala man yuhsinu ilaihi, alla yamunna ala man yuhsinu ilaihi wa yashkura ma yasilu ilaihi minhum. Jangan dia menyebut-nyebut kebaikan saudara atau kebaikan orang yang dia telah pernah berbuat baik kepadanya, dan bersyukur, berterima kasih kepada apa yang sampai kepadanya dari kebaikan saudara-saudaranya tersebut. Ini juga ada yang penting, termasuk di antara akhlak yang baik. Ketika kita memberikan sesuatu kepada saudara kita, ya, jangan disebut-sebut, disebarkan sana kemari, oh saya si fulan itu saya kasih demikian, si fulan saya kasih, si fulan saya kasih. Dan biasanya ini itu disebabkan karena dia merasa bahwa apa yang diberikan itu banyak, ya, dan dia merasa bahwa apa yang diberikan pada saudaranya tersebut sangat berharga. Sementara pada adab yang sebelumnya telah kita sebutkan bahwa hendaknya seseorang ketika dia memberikan pada saudaranya, dia menganggap bahwa apa yang diberikan pada saudaranya itu selalu sedikit, selalu kurang. Jangan dia merasa bahwa apa yang diberikan itu selalu yang terbaik, ya, sehingga menyebabkan dia suka menyebut-nyebut pemberian. Waliyadzubillah, ini akhlak yang buruk yang tidak sepantasnya dimiliki oleh seorang mukmin.
Thalathatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Al-mannan, al-musbilu al-izar wal mannan wal munfiqu sil'atahu bil halif al-kadhib. Dalam riwayat Imam Muslim ada 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Tidak akan mensucikan mereka, tidak akan memperhatikan mereka, bagi mereka azab yang pedih. Salah satunya al-mannan, orang suka menyebut-sebut pemberian. Ya. Wala tamnun tastakbir, wala tamnun tastakbir. Jangan kamu ketika memberikan sesuatu kepada saudara kamu menganggap banyak, sehingga kamu suka menyebut pemberian apa yang kamu berikan pada saudara tersebut. Nah, ini juga penyakit yang menimpa sebagian, ya, karena dia merasa apa yang diberikan itu berharga, akhirnya dia suka mengungkit-ungkit apa yang diberikan. Allahu musta'an. Ketika kamu sedang bersahabat dengan seseorang, baik persahabatanmu, kemudian dia memberikan sesuatu kepadamu, atau kamu memberikan sesuatu kepadanya, ketika terjadi perpisahan, kamu tidak bersahabat lagi, tetap jaga itu. Ya. Sebab berbuat baik kepada seorang bukan hanya pada saat terjadi persahabatan, pergaulan, tapi juga pada saat berpisah. Sudah. Nah, jangan ketika bersahabat kamu tidak menyebutnya, kamu menjaga. Begitu berpisah kamu sebutkan semua ayat yang ada pada orang tersebut. Nah, selama tidak ada maslahat syar'i, maka menyembunyikan aurat, menyembunyikan aib kaum muslimin adalah wajib. Dan sebaliknya mensyukuri apa yang diberikan dari saudara kita kepada kita, sekecil apapun. Kita sudah menganggap banyak, ya, sekecil apapun yang diberikan kepada kita, anggap bahwa itu adalah merupakan pemberian yang luar biasa. Qala Urwah, berkata Urwah, kata rajulun ila Abdullah bin Ja'far ruq'atan. Berkata Urwah, ada seorang laki-laki, dia menulis surat kepada Abdullah bin Ja'far dalam satu lembaran kain, potongan kain. Wa ja'alaha fi risalatihi allati yattabi'u 'alayha. Lalu dia meletakkan potongan kain tersebut di bawah lipatan bantal Abdullah bin Ja'far, yang biasanya Abdullah bin Ja'far itu bersandar, berkelakar di bantal tersebut. Jadi dia sembunyi gitu, dia tidak menyerahkan secara tangan-tangan, dia masukkan karena dia berpikir bahwa biasanya dia akan membuka atau membalik bantal tersebut dan dia akan menemukannya. Faqala Abdullah bin Sadah fabasura birruq'ah. Ya. Maka Abdullah bin Ja'far membalik bantal tersebut, lalu beliau pun melihat ada potongan kain yang di situ ada tulisan. Faqara'aha wa raddaha ila mawdi'iha. Lalu kemudian beliau pun membacanya. Setelah beliau membacanya, karena beliau melihat ini adalah kebaikan, mungkin yang ditulis itu adalah nasihat. Ya, kadang-kadang ada seorang untuk mendapatkan nasihat secara lisan dia belum bisa, tapi dengan tulisan dia mampu. Ya, dia nggak bisa dinasihat secara lisan, berat bagi dia. Apalagi kalau di hadapan umum misalnya, maka dengan cara tulisan terus dikhususkan untuk dia. Wa'adaha ila mawdi'iha. Setelah beliau membacanya, beliau kembalikan ke tempat semula. Wa ja'ala makanaha kisan fihi 500 dinar. Lalu beliau mengganti potongan kain tersebut dengan satu tempat, ya, kantong kis yang di dalamnya berisi 500 dinar. 500 dinar.
Kalau yang dimaksud di sini dinar, yakni hitungan dinarnya Rasulullah SAW, 20 dinar itu sudah masuk nisab zakat yang senilai dengan 85 gram, itu 20 dinar. Gimana 500 dinar? Hah? Ada nggak yang mau ngasih hadiah seperti ini? 500 dinar. Itu pun yang disebutkan di sini. Kalau dalam kitab Adabus Suhbah mungkin terjadi kesalahan penulisan beliau, karena sebagaimana kita sebutkan buku ini itu seakan-akan merupakan ringkasan dari kitab Adabus Suhbah karya Abu Abdurrahman Sulami. Dalam kitab Adabus Suhbah itu bukan 500 disebut, tapi 5.000 dinar. 5.000 dinar. Kalau hitungannya 20 dinar itu 85 gram. 85 gram sudah berapa juta? Hah? 1 gram berapa? Hah? 400. Jadi kalau 85 gram 40 ya? Hah? Ya sekitar itulah. Gimana 5.000 dinar? Masya Allah. Bangun istana. Bangun istana 5 lengkap semua dengan subhanallah. Padahal dia hanya beri nasihat. Faja'a rajul badakhala alaihi. Ya. Lalu masuklah orang tersebut. Jadi dia menaruh kantong yang berisi dinar tersebut, 5.000 dinar. Orang itu masuk lagi dan masuk ke tempat Abdullah bin Ja'far. Faqala lahu, lalu kemudian dia berkata kepadanya, "Khalaqtan namra'ah, kamu sudah membalik bantal itu? Ya, kamu sudah membalik bantal tersebut?" Yani Abdullah bin Ja'far mengatakan pada laki-laki ini yang tadinya menulis surat dalam potongan kain, "Kamu sudah membalik bantal itu?" Fakud makata, ambil yang di bawahnya, di balik bantal, ambil. Fa'akhadha rajulu kis, akhirnya laki-laki mengambil kantongan itu yang berisi dinar, ya. Wa kharaja, lalu dia keluar, wa huwa yunshidu, sambil dia mendendangkan bait-bait syairnya. Dia mengatakan, "Zada ma'rufaka 'indi 'idhaman annahu 'indaka maysirun haqir." Ya. Perbuatan baik kamu kepadaku itu semakin membuat kamu mulia di hadapanku. Semakin membuat kamu mulia di hadapanku. Annahu 'indaka maysir haqir, bahwa itu mungkin menurut kamu adalah perkara yang ringan dan itu tidak ada artinya dibandingkan harta kamu sekian banyak. Tatanasahu ka'allam takum ka'allam ta'tihi wa huwa 'inda an-nasi masyhurun kathir. Engkau melupakan apa yang kamu berikan, seakan-akan kamu tidak pernah memberikan barang itu kepada saudara tersebut, padahal itu di tengah-tengah manusia adalah perkara yang masyhur, yang besar sekali bagi mereka. Nah, yang menjadi syahid dari bait syair beliau ini bahwa Abdullah bin Ja'far ketika dia memberi, dia sembunyikan, ya. Dan dia memberi seperti orang yang tidak pernah memberi, karena dia menganggap itu adalah perkara yang biasa, sepele. Tatanasahu ka'allam ta'ti, engkau melupakan apa yang kamu berikan, seperti kamu tidak pernah memberikan sama sekali. Nah, ini ma'asyiral rahimakumullah merupakan bentuk kebaikan. Berbuat baik kepada seorang, ya, dalam keadaan kita menyembunyikan apa yang pernah kita berikan. Nah, wa minha, dan di antara ada pergaulan yang